Salam, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua sudah berada pada awal bulan Maret di tahun 2021. Saya yakin bahwa kita semua bersyukur kita boleh melewati berbagai pergumulan di awal tahun. Saya pribadi berterima kasih kepada Tuhan karena saya boleh jumpa dengan sahabat firman pada pelajaran Tuhan. Dan sahabat firman yang diberkati Tuhan, saya yakin bahwa ketika Tuhan izinkan kita untuk mempelajari, untuk membacakan firman Tuhan, artinya bahwa kerinduan Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya, apapun keberadaan saudara dan saya. Oleh sebab itu, marilah kita berkomitmen setiap hari untuk lebih dekat dengan Yesus sebagai sumber kebenaran dan sumber hidup. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita mengundang Roh Kudus untuk menasihati pikiran kita melalui doa. Mari berdoa. Maha besar Bapa kami di surga, kami bersyukur memuji nama-Mu. Bapa sungguh amat baik dalam hidup ini. Kami bersyukur kami boleh jumpa pada pelajaran rohani pada hari ini. Sebelum kami membacakan, mempelajari firman-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, menuntun kami, memberikan pengertian, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kami pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita adalah melakukan hal yang tak terpikirkan. Ayat-ayat yang perlu sahabat firman kita baca bersama-sama di rumah terdapat di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-10, Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya pasal 53 ayat 12. Dan Yesaya pasal 53 ayat 9 ayat 3 sampai ayat ke-9, dan Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Itulah firman yang kita akan bacakan, merupakan landasan rohani dalam pembahasan kita pada hari. Ayat inti pelajaran kita terdapat dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12, ayat yang ke-5. Firman Tuhan, tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, penyembuhan di sini mengacu kepada keselamatan dengan semua keuntungan rohani. Dan penyakit dan kelemahan adalah akibat dari kejatuhan manusia dan kegiatan iblis di dunia ini. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Setiap manusia pasti pernah menderita, sahabat firman. Apa penyebabnya? Penyebabnya akibat perbuatan dosa dan perbuatan bodoh, atau merupakan realitas hidup di dunia yang berdosa itu. Dan ketika kita mempelajari firman pada hari ini, saya menubuatkan melalui penderitaan Yesus untuk banyak orang. Dan Yesus menderita untuk mengampuni semua manusia yang ada di muka bumi.
Bukan itu saja sahabat firman, Dia membenarkan kita. Dan Dia menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Ujian kebenaran Yesaya, kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-20. Yesaya sebagai pengkhotbah yang berkenan kepada Allah. Yesaya sebagai seorang nabi, dia memenuhi syarat-syarat bagi pekerjaan yang untuknya ia dipanggil. Sama dengan nabi yang lain yang dipekerjakan Allah sebagai utusannya. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, menjadi hamba Allah berarti bersedia memberi diri secara total untuk diperbaharui senantiasa oleh Allah. Dan sahabat firman, menjadi hamba Allah adalah bersedia menghadapi tantangan. Dan ingat sahabat firman, ingat bahwa hamba Allah tidak berhak menyuarakan suara lain selain suara Allah sendiri. Dan bila tidak menyuarakan suara Allah, maka sahabat firman, saudara dan saya bukan hamba Allah yang sejati, tetapi hamba palsu. Sangat luar biasa sahabat firman-firman yang kita pelajari pada hari ini. Dan mari kita perhatikan dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Ini merupakan syair yang diungkapkan Yesaya untuk mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus sebagai hamba Allah sejati. Apa rahasianya? Sehingga Yesus dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu, termasuk Anda dan saya. Yesus memelihara hubungan dengan Bapa di sorga dengan disiplin mengutamakan firman Allah dan mendengarkan firman Allah setiap saat, setiap pagi. Yesus telah menerima semua proses pembentukan yang Allah izinkan. Walaupun sangat berat, namun Yesus jalani dengan tegar sahabat firman. Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Pelajaran rohani bagi sahabat firman sebagai pengikut Yesus, bahwa menjadi pengikut Yesus bukan sekedar percaya, tetapi harus menuruti, meyakini perintah-perintah Tuhan. Dan menjadi pengikut Yesus dibutuhkan kesediaan untuk dicemooh, dipukul, diludahi. Ini merupakan konsekuensi ketaatan kepada firman Tuhan. Dan menjadi pengikut Yesus sahabat firman, kita harus rela menyerahkan diri untuk dididik Tuhan, ditempa untuk keteguhan iman. Dan harus yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah memalukan hamba-Nya. Mari kita lihat sahabat firman, apa kabar baik dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12. Kita perhatikan dua pasal ini sahabat firman, bahwa ini merupakan nyanyian hamba yang terakhir yang membicarakan penderitaan hamba Allah karena ia mengemban tugas dari Allah. Dan nyanyian ini dibagi menjadi 5 bahagian besar. Yang pertama sahabat firman, kita baca di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Bagian pendahuluan ini menyimpulkan bahwa hamba Allah ini harus mengalami direndahkan, dihina sebelum ia ditinggikan dan dimuliakan. Yang kedua sahabat firman, dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai yang ketiga, sejak awal pelayanannya sudah menderita penolakan yang dahsyat dari orang-orang yang dia layani. Yang ketiga sahabat firman akan baca dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Orang-orang menganggap dia jahat sehingga ia menderita dihukum Allah, padahal dosa-dosa mereka lah yang dipikulnya.
Yang keempat, sahabat firman, dalam Yesaya pasal 53 ayat 7 sampai ayat 9. Demi menyelamatkan sahabat firman, saya dan saudara, semua orang yang berdosa, ia tidak memberontak ketika ia diperlakukan seperti penjahat. Dan kematiannya pun dianggap sebagai kematian yang pantas baginya. Yang kelima, sahabat firman, dalam Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai ayat 11. Bagian penutup ini mengungkapkan keberhasilan hamba Allah tersebut di dalam misinya, misi penyelamatan umat manusia. Kabar baiknya adalah bahwa kematiannya tidak sia-sia karena merupakan kurban penebus salah di hadapan Allah. Dan kematiannya berkhasiat memerdekakan saya dan saudara sebagai tawanan dosa. Dan hanya Yesus satu-satunya yang menggenapi nyanyian hamba ini. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Yesus bangkit kembali sebagai pahlawan yang menang perang. Ia yang membuat dunia kagum, ia yang membuat dunia kagum dan mengasihi Yesus. Apa penggambaran inti dalam Yesaya pasal 53? Bahwa dalam Yesaya 53 merupakan puncak kedang dari sederetan nyanyian hamba Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 40, di dalam Yesaya pasal 42, di dalam Yesaya pasal 50, ia merupakan pengorbanan seorang hamba, dan ia merupakan inspirasi penulis perjanjian baru untuk memahami tindakan Allah berinteraksi untuk menyelamatkan manusia. Ini merupakan tindakan Allah yang berinkarnasi untuk menyelamatkan saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa. Dan inkarnasi ini berarti Allah memilih menjadi manusia dan menjadikan penderitaan manusia sebagai tempat kudus. Oh, sangat luar biasa sahabat firman. Firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Semenjak sahabat Yesus dilahirkan di bumi sebagai manusia, Yesus menjalani setiap bentuk rasa sakit seorang manusia. Ia ditolak, sahabat firman. Ia merasa haus, merasa lapar, hidup dalam kemiskinan, tidak punya rumah, bahkan kuburan pun dipinjam. Dipukul, kehilangan orang yang disayangi, menjadi korban ketidakhadiran dan kejahatan. Puncaknya sahabat firman pada kematian yang mengerikan di Kalvari, di salib Golgota. Dan semakin akrabnya dengan manusia, lengkap dengan pengalaman kesengsaraan, sampai ia disebut seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Tidak ada penderitaan yang Yesus alami dari kelahiran sampai kematian yang tidak terkait dengan penderitaan manusia. Karena sesungguhnya penderitaan kitalah yang dipikul dan dosa kitalah yang ditanggungnya. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Jangan lupa sahabat firman yang diberkati Tuhan, bahwa nyanyian hamba ini tidak berhenti sampai kematiannya di Golgota yang menggantikan hukuman dosa, melainkan terus sampai pada hari kebangkitannya. Di dalam ayat 10 dan ayat yang ke-12. Dan dia, Yesus, telah menang dan berhak atas semua orang yang oleh karya salibnya telah memerdekakan dari dosa. Ketika kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini, sahabat firman, apa respon kita? Bahwa respon sahabat firman saya dan saudara yang paling tepatnya kita harus buat adalah menghambakan diri kembali kepada Dia. Saya ulangi, respon yang paling tepat adalah menghambakan diri kepada Allah. Mengapa, sahabat firman? Karena kita adalah kepunyanya dan tebusannya. Yang berikut adalah akui karyanya atas hidup kita dan hiduplah sebagai kesaksian
akan kuasa dan kasih-Nya. Kita bersyukur oleh karena firman Tuhan pada hari ini memberikan motivasi rohani bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, sahabat firman, hiduplah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Saya yakin, saya percaya bahwa ketika kita mengikuti apa kemauan Tuhan, maka pasti walaupun sahabat firman di dalam hidup, menjalani hidup kekristenan, saudara ditolak, dipukul, dihina, diludahi, tetapi apabila kita tetap berpegang teguh, bersandar sepenuhnya kepada Yesus Kristus, maka pasti kemenangan menjadi bahagian saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Kami bersyukur memuji nama-Mu Bapa di surga atas kuasa Roh Kudus yang kami rasakan pada saat ini ketika kami membacakan firman Tuhan. Bapa di surga, kami menyadari bahwa kami penuh keterbatasan dan kekurangan karena dosa, pelanggaran yang kami buat. Kami tidak sanggup mengerti akan firman ini. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Roh Kudus sambungkan kami, tuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan. Dan kami saat ini boleh berkomitmen untuk tetap setia pada Tuhan, lebih dekatkan diri kami kepada Tuhan, percaya dan mengakui akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang merupakan landasan kerohanian kami untuk mempersiapkan diri kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali dan kami boleh diselamatkan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang akan membuka channel dan mempelajari firman bersama-sama. Kiranya berkat surga menaungi kehidupan kami hari ini sampai Maranatha. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.